Dari posternya kelihatan dong kalau ini film horor. Ada yang udah pernah nonton di bioskop? Jalangkung Jelangse. Lain yang merasuki ini. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia... Saya nggak apa-apa, Romo. Sedangkan saya sendiri butuh pertolongan. Bukan eksorsis. Apa saja tahu iman saya lemah. Amin pengakuan dosa. Untuk segera pergi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Dunia, kasihanilah kami. Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Kuasa Gelap. Merupakan film terbaru asal Indonesia yang lagi heboh. Kira-kira penonton bakal dibuat semerinding apa ya? Anyways, film ini lagi tayang di bioskop mulai tanggal 3 Oktober 2024 dengan genre horor. Film ini memberikan alur cerita dengan tema yang cukup gelap, melibatkan tema-tema kematian, supranatural, serta penyakit mental. Dan pusat cerita ada pada tokoh antagonis yang cukup ngeselin, di mana alur cerita akan membawa emosi, ketakutan mendalam, sampai rasa jijik. Gimana? Kalian ada yang udah pernah nonton? Klaimnya sesuai nggak? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan! Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Bukan eksorsis. Apa saja. Saya nggak apa-apa, Romo. Lain yang merasuki ini. Bantu Romo Rendra. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia... Selesaikan kasus ini. Kamu harus tahu iman saya lemah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alur cerita berpusat pada seorang pastor muda yang perlu mengusir roh jahat, di mana roh jahat itu sudah masuk ke dalam tubuh seorang wanita muda. Dan pastor ini harus membantu sebuah keluarga yang lagi diganggu sama kekuatan jahat. Namun siapa sangka, ritual-ritual mistis yang pernah dilakukan keluarga itu malah bikin roh jahat semakin kuat. Dan pastor harus berjuang keras demi menyelamatkan nyawa banyak orang dari ancaman maut. Yang mana pastor berusaha memusnahkan roh jahat dengan sekuat tenaga dari beragamnya ujian yang ia terima. Banyak rintangan yang perlu dilalui, dan kira-kira endingnya seperti apa? Hal menarik dari film Kuasa Gelap, yang pertama menawarkan film horor lokal yang cukup berkualitas. Kuasa Gelap menjadi salah satu film horor Indonesia yang cukup dinantikan. Dengan tema horor, sutradara berusaha menghadirkan cerita yang segar ala film luar. Dan konon katanya, ada atmosfer mencekam yang cukup khas pada film Kuasa Gelap. Lanjut dengan adanya ritual mistis. Menganut dari ajaran Katolik, film ini mengusung tema spiritual termasuk dengan ritual mistis yang sering disalahgunakan. Dan dari sana sering terjadi sumber masalah baru dari berbagai gangguan supranatural. Berikutnya ada pertarungan hidup. Selain pertarungan fisik untuk melawan roh jahat, perlu adanya pertarungan batin yang cukup disoroti dalam film ini. Film Kuasa Gelap menunjukkan pastor yang berusaha keras dalam melawan kekuatan jahat. Termasuk dengan atmosfer yang diberikan cukup mencekam. Dari trailernya bisa kita lihat pengambilan gambar cukup epik ya. Dilengkapi dengan efek dan tata suara yang mantul, film Kuasa Gelap aku rasa berhasil menunjukkan atmosfer mencekam dalam cuplikan filmnya.
di mana bisa bikin penonton ikut penasaran dengan ketegangan yang ada. Menggunakan tema universal, untuk tema horor, kuasa gelap menunjukkan kekuatan jahat yang menjadi poin utama. Di mana masih ada manusia yang mau melawan keburukan serta mengorbankan diri demi kepentingan bersama. Dilengkapi akting yang memukau, pemain di film Kuasa Gelap mampu membawakan alur cerita dengan baik. Mulai dari ekspresi dan dukungan latar yang bisa membuat penonton masuk ke dalam ceritanya. Ditambah dengan visual efek yang menakutkan. Adanya jump scare dan efek lain memberikan kesan horor semakin tinggi. Intinya, film Kuasa Gelap perlu diacungi jempol. Yang mana film horor dari Indonesia berusaha menghadirkan cerita menarik, termasuk dengan aktor dan aktris yang aktingnya sangat baik. Suasana horor yang diciptakan juga cukup bagus, dengan kesan yang mencekam dan cukup menegangkan untuk ditonton. Yang paling bikin merinding itu sebenarnya efek jump scare yang mengejutkan. Kalian tahu sendiri kan horor itu yang nakutin apanya? Hehe. Ditambah dengan atmosfer yang mencekam dan akting para pemain yang bagus, film ini aku rasa cukup menegangkan ya untuk ditonton. Dengan cerita plot twist yang gak terduga, Kuasa Gelap menurutku cukup bikin penasaran. Tapi menurut kalian alur ceritanya mirip gak sih sama film Korea? Atau perasaan aku doang ya? Dan pada karakter pastor, ditunjukkan kalau ia sangat tertekan dengan adanya ujian yang menimpa. Termasuk menunjukkan sisi lemah manusia walaupun sudah berusaha sebaik mungkin. Film ini menunjukkan adanya peran batin, fisik yang cukup menyiksa. Tapi tetap aja dilakuin dengan baik sama pastor muda. Dan dari beragam karakter yang ada, segala keputusan menjadi penting. Termasuk dengan tindakan ketakutan dalam keberlanjutan hidup yang kita nggak tahu ke depannya mau gimana. Secara keseluruhan, film Kuasa Gelap mengangkat tema tentang iman, keluarga, konsekuensi dari perbuatan kita, serta menunjukkan kekuatan diri. Dibalut dengan tema horor dan kesan yang mencekam, film Kuasa Gelap aku rasa ngajak manusia untuk percaya dan merenungkan mengenai kekuatan yang lebih besar dibanding kita atau manusia itu sendiri. Betul, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Termasuk dengan kekuatan baik lainnya yang perlu dijunjung tinggi dalam menjalani kehidupan. Jadi, apakah film Kuasa Gelap layak untuk ditunggu? Bagi kalian penggemar film horor Indonesia, coba tonton deh. Kengerian yang ditunjukkan kira-kira masih di batas aman atau buat jiwa terguncang. Menawarkan kombinasi menarik yang diberikan seperti thriller dan psikologis. Kira-kira film Kuasa Gelap masuk ke dalam batas wajar, underrated, atau wow banget? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sepenggal Kata Kita untuk video-video review mengenai film atau series lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam Sepenggal Kata Kita. Bye.